nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babu bai'il ghuror, bab tentang jual beli goror. Goror itu yang tidak jelas, yang gambling, mirip dengan judi. Hadisnya yang pertama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il habalil habalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli anak dari kandungan, yang dikandung oleh yang dikandung. Wa kana bai'an yatabaya'u ahlul jahiliyah. Itu adalah jual beli yang dipraktikkan oleh masyarakat jahiliyah. Kana rajulu yabta'ul jazur ila antun tajannaqah summatun tajallati fi batniha. Seseorang membeli sapi, tapi sampai dia sapi unta, sampai unta itu dilahirkan, kemudian dilahirkan lagi yang ada dalam perutnya. Jadi beli unta bukan unta yang itu, tapi unta incuna, lain anakna, incuna. Untanya belum tentu ada, sudah ditransaksikan. Kan beli hewan itu lebih mudah, lebih murah ya. Apalagi belum lahir. Ini mah yang belum lahir teh bukan anaknya, cucunya udah diperjualbelikan. Ini termasuk goror ya. Sama dengan hadis yang terkenal, la tashtarus samaka filma, jangan membeli ikan yang masih ada dalam air, fa innahu ghororun, karena itu adalah goror. Nya kabeh lauke dinu cai gitunya. Bukan berarti ikan hidup yang ada di air haram diperjualbelikan. Maksudnya ikannya masih ada di kolam, belum jelas dapat berapa, atau masih ada di laut, belum jelas dapat berapa, sudah transaksi jual beli. Nah itu semua praktik mancing itu dengan larangan Nabi di hadis tadi itu termasuk goror haram. Ya kecuali mancing ustad. Mancing ustad mah mancing nu teu beunang-beunang teh geuning. Ti isuk-isuk nu kalor menang hiji. Dan tidak ada transaksi jual beli ya. Termasuk model transaksi jual beli mancing, saya pernah ngobrol dengan tukang mancing banyak, tapi hampir semuanya itu goror ya. Mau udunan gitu, anggar udunan gitu tidak jelas ya. Kayak dibagi rata tetap ya kan, yang ini dapat 10 kilo, yang itu 5 kilo, dibagi rata aja 7,5 sewang, tetap itu goror ya. Nah ini juga sama, jadi menjual belikan unta tapi untanya belum ada. Maka setiap praktik jual beli ya yang belum pasti ada itu termasuk goror. Terkecuali
dalam hadisnya itu, dalam riwayat yang lain, illa an yu'lama, segala sesuatunya jelas. Contoh, pedagang sayur buah-buahan di pasar Caringin Andir itu beli sayur beli buah ke petani, kadang can melak 2 tahunan gitu. Tapi jelas yang dibelinya berapa kintal, berapa ton, bukan pokoknya ini kebun seluas 1 hektar ini saya beli buah-buahannya 2 tahun cina 50 juta. Berapa buah jatuhnya berapa kintal nggak jelas. Nah itu goror. Tapi kalau dia beli 2 tahun jelas, untuk misalkan 50 kintal 50 juta ya silakan. Jadi kalaupun misalkan kurang, berarti si petani boga kena hutang. Atau kalau lebih, tetap yang dijualnya 50 kintal sesana mah tidak dijual ke petani, jualkan lain gitu. Yang begitu mah bukan goror, nu kitu mah salam. Salam teh jual beli uang di muka. Boleh jual beli uangnya duluan. Boleh, ibarat bapak naik pesawat, mayar heula naik heula. Mayar heula nya naik kereta api bayar heula. Tah lamun angkot, syar'i angkot mah turun bayar. Naik mah tuh bayar. Jadi transaksi model begitu boleh. Ya ini tuh umrohna Desember, mayarna mesti Januari. Aya nu kitu. Ya. Karena lebih murah ya. Tiket pesawat itu lebih lama lebih murah ya. Bahkan dulu santri di Pajagalan orang Singapura itu beli tiket $1 ada, tapi yang 1 tahun akan datang cirian we $1 itu 10.000 ya. Jadi promo-promo yang begitu itu rata-rata jaraknya 1 tahun. Dan biasanya di tanggal-tanggal yang tidak ramai. Tanggal juga Desember mah high season susah ya, nggak mungkin ada. Hadis berikutnya tentang jual beli mulamasah dan munabadzah. Dua-duanya dilarang oleh Nabi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil munabadzah, melarang dari saling melempar dalam jual beli. Wahia tarhur rajuli thawbahu bil bai'i ila rajulin, yaitu seorang pedagang melemparkan bajunya, kainnya kepada seseorang, sah berlaku menjual, qabla an yuqallibahu, sebelum sempat dibulak-balik oleh pembelinya, au yanduru ilaihi, atau dilihat. Pokoknya semua jual beli yang si pembeli tidak bisa melihat dalamannya itu munabadzah. Beli buku, covernya bagus, cover depan, cover belakang, posternya bagus, testimoninya bagus. Teu menang dibuka segelna, muka plastiknya, berarti beli munabadzah. Karena anggar we yang namanya cover dan testimoni kadang tidak jelas. Saya sebagai pembeli buku pasti inginnya yang jelas, naon isina, daftar isina. Ya. Yang paling penting itu daftar isinya apa ini buku ini. Mun kitu geus apal memehna dina Google Books, oh daftar isinya ini enggak apa-apa. Wa naha anil mulamasah, dan melarang jual beli mulamasah. Mulamasah teh saling menyentuh, yaitu lamsus tsaubi la yanduru ilaih,
cukup menyentuh kain dan tidak boleh melihatnya. Ini sama, ya. Kecuali kalau misalkan itu ada kesepakatan kayak tadi, ya kayak jual beli online kan, itu dicabak-cabak acan, tapi kan bisa dilihat speknya. Kalau ternyata datang tidak sesuai kan bisa dipulangkan, asal unboxingnya di video gitu kan ya. Ketika mukana unboxing deh di video kirimkan. Jadi kalaupun jual beli online ada yang mengatakan haram karena termasuk mulamasa munabadzah, nggak masuk. Mulamasa munabadzah mana itu jual beli online, dan memang kadang kan orang pesen anu kieu datang anu lain dipulangkan teu bisa. Nah itu yang begitu. Saya pernah beli madu 2 jeliken 2 liter kanu jaliken kecil, ai kurunyung diplastikan hideung hampang. Istri saya terima tanda tangan foto, udah. Si bapak cenah meuli naon cenah gitu. Lalu saya pulang beli madu cenah gitu. Nah cenah kieu tuh minta ditanyakan ke lajada ke pembelinya. Oh ya nanti dikirim. Ayeuna geus sataun teu dikirim. Urang nyarekan dina aplikasi lajadana langsung ditolak. Tidak boleh pakai bahasa kasar. Oh biar aku nyarekan bahasa lembut. Protes kalau jadinya CS nanti gue ganti aya 5. Orang nanya ke dia dijawab, ya nanti dihubungi lagi. Datang di nu anyar. Dan begitu mulamasa munabadzah. Jadi memang jual beli online juga orang pengalaman lahnya bapak-bapak ibu-ibu aya kecewana sekali 2 kali. Tapi tidak berarti haram mutlak, ya. Ya kayak jual beli offline juga kan, aya kecewa mah ya wae. Jadi ketika kita tanya misalkan HP-nya ini bagus, orang tak apal dah dibongkar piraku. Sudah dipakai 1 minggu parem si orang bajakan. Ada yang begitu, ada banyak BM black market, ya. Nah maka dari itu untuk menghindari mulamasa munabadzah dalam barang itu penting ya untuk membelinya langsung ke si penjualnya, ke dealernya, bukan dari orang-orang yang tidak jelas. Ini menunjukkan bahwa jual beli itu kata Nabi SAW harus jelas. Kita bisa melihatnya, mengetahuinya, bukan jual beli kucing di dalam karung. Kemudian dalam riwayat lain Nabi juga melarang 2 pakaian dan 2 transaksi. 2 transaksi itu al-limas wan nibadz. Al-limas itu tadi mulamasa munabadzah, transaksi deal, cukup dicabak, disentuh, cukup dilemparkan. Nggak boleh pembeli itu membuka-buka mengetahui isinya, nggak boleh. Nah itu haramnya. Seandainya kita boleh melihat kemasannya saja, nggak boleh membuka segelnya, ya nggak apa-apa asal ada speknya. Kan itu sudah kewajiban ya. Bapak bikin makanan nggak jelas spek bahan-bahannya, etama es krim mixue teh kade pak bisa ngajajanan incu es krim mixue masih alot dia mui karena nggak jelas bahan. Masalahnya kan di Cina mah ilahar babi ini, ya. Tahu datang ta ke Sudirman, ke Cibadak, loba pedagang Cina babi unggul. Nyayan orang Islam nage ngan lobana kan babi. Orang Cina mah geus teu aneh. Mantak orang Islam nyieun masjid di Korea, pengadilan geus meunang nu ka 3 kali mun ayeuna mah kasasi.
spek nyin masjid ngadon dipasangan hulu babi jeung pesta babi, dasar bagong. Orang Korea nu cenah toleran waduk. Jadi mereka kan lekatnya dengan yang haram-haram, mabok. Udah jadi tradisi. So, peradaban manapun itu ngajarkeun mabok kecuali peradaban Islam. Sok bapal aja film Korea, film Cina mararabok teu mabok. Si Jackie Chan kan jurus dewa mabuk kan. Mabok. Film si Kueceng baheula film si Yoko mabok gitu. India kabeh peradaban ngajarkeun mabok kecuali peradaban Islam. Kita kemudian maka harus hati-hati ya. Nah kalau nggak jelas spek bahan makanannya atau tak juga di HP-nya, bapak kan beli HP kan jelas itu speknya. Najan orang tengarti itu naon. Daknya nanyakeun ka tukang dagang, ieu teh naon itu. Boleh silakan tong. Gaptek bae itu hak daripada enak orang meuli pas dibuka ternyata tidak sesuai harapan. Salah orang nu teu ngarti. Jadi mula masana teh bukan dari penjual tapi dari pembeli ya, gara-gara orang gengsi. Dan juga melarang libesata ini dua pakaian, yaitu an yahtabiyar rajulu fi thawbil wahid, seseorang memakai selembar kain, baik itu as-somma tsumma yarfa'u alaman kibihi atau ihtiba. Jadi kieu ari ihtiba teh pakai sarung ya. Sarungna kan sampai bitis ya. Terus duduk begini kelihatan kan aurat ya. Makanya bapak-bapak yang pakai kain ihram, itu kain ihram teh persis pakaian zaman dulu. Hati-hati jangan sampai ihtiba ya. Sing apik gitu ya. Komo gerah haji pan genep poe tuluy ya, make ente genep poe bajunya tilu dinten 8 salapan 10 nanti udah tapi padamu boleh salin kan. Itu ihtiba tuh nggak boleh. Atau as-somma itu kayak baju ihram di bulan gitu kan, tapi sampai ke bawah nggak pakai bawahan lagi. Lalu kalau dia muka kia kebuka auratnya. Nah pakaian yang begitu di Arab zaman itu lumrah ya, lumrah atau da can usum cigonewa, can usum penjahit ya. Kan bajunya kalau lumrah gitunya, kalau sekarang mah bajunya baju dijahit, baju komis. Dan Nabi tidak senang baju yang begitu. Nabi itu senangnya baju komis. Komis itu baju yang dijahit kayak kita begini. Dan lengannya selalu lengan panjang. Ya, mangudir teh bid'ah mangudir. Lain bid'ah. Nabi senangnya pakai yang lengan panjang. Tahu sok di barudak santri RG. Nah, mana dia gulung-gulung, turunkeun deui. Ngaja teh baju lengan panjang teh sesuai sunnah Nabi. Dan Nabi melarang kalau baju lengan panjang digulung, celana digulung. Nabi melarang, enggak boleh, makruh. Jadi sampai seperti itu Nabi mengatur bab pakaian. Kemudian berikutnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusorrul ibil wal ghanam. Jangan kalian menahan, arti asal tasrih itu menahan air. Menahan air susu unta dan kambing. Dalam riwayat lain termasuk sapi. Jadi di talian si susu nate puting susu nate, atau ngahajan teu diperes. Mun diperes kan nyak celakan talian. Otomatis si sapi, si unta, si kambing itu jadi lintuh karena susunya belum diperah. Nah,
sapi dan unta yang mau diperjualbelikan di jahiliyah biasanya dibegitukan biar kelihatan gemuk. Famani beta'aha ba'du, siapa yang membelinya sesudah itu, fa innahu bi khairin nadharaini, maka dia berhak memilih yang terbaik dari dua pilihan. Ba'da an yahtalibaha, pas datang ke rumah diperah susunya, nah jadi begung sapi teh gitu. Jadi begung domba teh, jadi begung unta teh, jadi krempeng. Insya'a amsaka, jika dia mau dia tahan, maksudnya udah nggak usah dibatalkan jual belinya, jadi saja bohongan orang buat ketipu gitu. Wa insya'a, tapi jika dia mampu, roddaha, kembalikan saja sapinya, tapi waso'a tamrin, dengan satu sok kurma sebagai pengganti susu yang sudah diperah. Lantaran susu mesti diperah, kan moal mungkin disorekeun bikeun deui ka batur anu ngajual, nah nggak mungkin haseum can zaman kulkas harita ya, dihanetkeun susah apinya ya. Jadi ketika dikembalikan itu dengan satu sok kurma. Satu sok kurma itu 2,5 kilo. Sakilona kan kurma ajwa teh sabaraha 50 real. Berarti 2,5 kilo teh 125 real. 125 real sabaraha 100 real kan 400.000. 400.000, jadi sekitar 600.000 pulangkeun. Itu untuk membayar susu yang sudah diperahnya. Karena kan susu sekali diperah itu dapat 5 liter wae mah. Geus diperah katingali begung. Nah, kenapa Nabi tidak mewajibkan si pembeli ini mengembalikan ke penjual? Karena tadi kurang teliti. Kenapa boleh mengembalikan ke penjual? Karena memang ada kesengajaan dari penjual menipu pembeli. Ya. Jadi di sini ada dua kesalahan dari dua pihak, makanya ada dua pilihan. Kalaupun dikembalikan, gantian susu yang sudah diperahnya dengan satu sok kurma. Dalam riwayat lain, la talaqaw rukban, jangan kalian menghadang rombongan pedagang. Ini yang sudah kita jelaskan kemarin ya, praktik percaloan, praktik preman di pasar, di mana petani tidak bisa menjual langsung barangnya ke pedagang, atau pedagang nggak boleh membeli langsung dari petani, kudu lewat manehna we. Jeung manehna nu ngatur harga itu nggak boleh, haram. Wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan menjual sebagian kalian di atas penjualan sebagiannya lagi. Ini sudah dijelaskan juga kemarin. Jadi kalau saya sudah menjual motor ke Pak Aden dengan harga sekian, tong kemudian Pak Aden tos beli motornya dari saya nih, saya juga mau dijual, saya jual harganya begini, itu nggak boleh kalau sudah ada transaksi. Atau sebaliknya juga membeli ya, saya membeli kusen dari bapak ya, lalu kemudian ada yang lain menawarkan lebih murah, jadi saya membeli ke yang lain, itu nggak boleh. Atau sebaliknya, karena ada pembeli yang lain, dijual dulu ke yang lain ya, ke saya karena harganya lebih rendah daripada pembeli yang lain, jadi ditangguhkan, itu nggak boleh. Wala tanajasu, tidak boleh saling melakukan najas,
Kemarin sudah dijelaskan najas itu pura-pura menawar, pura-pura membeli, padahal bukan untuk membeli, tapi untuk memancing pembeli lain segera membeli. Ini salah satunya iklan. Oh, pan iklan pasti ngajak meuli, iklan siga baheula iklan HP naon Advan. Aya keneh HP Advan. Merek Indonesia. Artis nanu nitahna ge anggar make iPhone lain Advan. Manehna ge teu make Advan. Wala yabi' hadirun libad, tidak boleh orang kota menjualkan untuk orang desa. Ini sama ya. Termasuk juga praktik percaloan. Kemudian babu bai'il abdiz zani, menjual hamba sahaya pejinah. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zanatil amatu," apabila seorang hamba sahaya berzina, fatabayyana zinaha, dan terbukti jelas zinahnya, falyajlidaha wala yutharib, cambuk dan jangan diusir. Ya, yathrib itu kabur, jangan disuruh kabur, jangan dilepas. Summa in zanat, kemudian jika dia zina lagi, falyajlidaha wala yutharib, cambuklah dan jangan dilepas. Summa in zanatil tsalitsah, kemudian jika dia zina lagi ketiga kalinya, falyabi'ha, jual saja, walau bihablin min sya'ar, meskipun dengan satu pikul kacang gandum syair, maksudnya dengan harga yang murah. Ini menunjukkan ya bahwa ada terjadi zaman Nabi hamba sahaya pejinah jeung banel, jinah deui gitu. Padahal hamba sahaya itu sudah milik tuannya, dan hamba sahaya itu mimma afa'allahu ilaik, itu selalu dari perang, bukan dari TKW ya. Hamba saya itu dari perang kalah musuh, maka perempuannya dan termasuk lakinya itu yang kita peroleh, itu dia jadi hamba sahaya. Dan Islam membenarkan hamba sahaya bukan untuk penindasan. Hadis-hadis tentang hamba sahaya harus diperlakukan sebagai bagian dari keluarga itu sangat banyak. Termasuk hadis Nabi yang terkenal, siapa yang punya hamba sahaya lalu dididik, ditakdib bahasa hadisnya, lalu dinikahi, maka pahalanya 2 kali lipat. Karena dia menyelamatkan hidupnya, kemudian mendidiknya sampai memerdekakannya. Kalau dinikah berarti sampai memerdekakannya. Jadi bukan untuk penindasan, meskipun memang perbudakan selalu identik dengan penindasan. Nanti berikutnya dibahas di pertemuan yang akan datang. Sakitulah panginten mangga bilih aya pertarosan. Itu adalah kata-kata gitu lagi. Gimana ya? Pegang. Dua-duanya benar Pak Haji, sesuai standar ijtihadnya. Ijtihad mah tidak bisa dipaksakan. Kalau saya pakai teori
la yu'tabarul ikhtilaf ba'dal ittifaq, yang ikhtilaf tidak akan diperhitungkan sesudah ada kesepakatan. Maka yang sepakat itu pasti ukurannya ruku. Tapi saya nggak bisa menyalahkan yang mengukur dari Al-Fatihah gitu. Jadi mau Pak Haji badai ngukur di Al-Fatihah silakan. Tapi jangan menyalahkan yang ruku, itu yang ittifaq. Jelas hadisnya, man adroka ruku'an faqad adroka rok'atan. Masbuk yang masih kaburu ruku itu dihitung 1 rakaat, jelas hadisnya. Ya. Dikuatkan oleh hadis-hadis lain, oleh athar sahabat. Ya. Di sini juga terjadi ada masbuk yang satu salah dan satu ada. Tasawiyos atau seijtihad mah nggak bisa saling menyalahkan. Sahur Nabi kan benar dapat 2, yang salah dapat 1. Jadi di zaman Nabi juga sudah ada. Kemarin kan saya bahas tentang talak 3 satu majelis ya. Tuh di sahabat ada 2 sampai ke Umar dikumpulkan. Dan Umar kemudian memutuskan ya sudah. Kalau seorang suami mengatakan saya talak kamu nggak boleh lagi kembali ke saya selama-lamanya. Udah sah. Temenang rujuk deh gitu. Itu menunjukkan bahwa ijtihad itu nyasa dipaksakan. Nah, Umar bisa memaksakan karena khalifah, ya. Dan kaitannya dengan hukuman kenegaraan. Sholat mah ada hukum pribadi, ya. Jadi nggak bisa dipaksakan, diseragamkan. Ada lagi yang lain? Cekap, ya, atur nuhun. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.